Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 17 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, dalam Kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa aja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata padanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah menguduskan perkawinan. Iya, menurut suatu survei yang diadakan di Amerika Serikat, 5 di antara 10 pernikahan itu berakhir dalam perselisihan dan perceraian yang pahit. Kelima sisanya tetap utuh seumur hidup, tetapi dengan derajat yang ketidakharmonisan yang berlainan. Lama-kelamaan perceraian di dunia itu menjadi hal yang lumrah. Iya. Dengan maksud untuk mencobai Yesus, orang Farisi ini menanyakan masalah perceraian kepada Yesus. Mereka ingin melibatkan Yesus dalam pertentangan pendapat di antara dua aliran Farisi, yaitu Shammai dan Hillel. Shammai ketat mengajarkan bahwa seseorang laki-laki hanya boleh menceraikan istrinya bila kedapatan berzina. Hillel lebih cenderung mengajarkan bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Iya, Yesus tidak masuk ke dalam pertentangan mereka, melainkan ia membawa mereka kembali kepada tujuan semula Allah mendirikan institusi pernikahan, yaitu agar laki-laki dan perempuan itu menjadi satu kesatuan dari dua pribadi yang berbeda latar belakang, kebiasaan, budaya, sifat, konsep berpikir, dan perilaku. Mereka harus meninggalkan dan menyingkirkan segala hal dan ikatan yang dapat menghambat keharmonisan dan kesatuan mereka. Iya, Musa mengizinkan perceraian karena kedegilan hati orang Israel yang suka melawan aturan dan kehendaknya Tuhan. Iya, saudara-saudara, sejak awal Tuhan tidak menghendaki terjadinya perceraian. Iya, karena pernikahan itu adalah anugerah dari Tuhan yang kudus. Iya, karena itu kekudusan rumah tangga harus tetap dijaga dan dipelihara.
Ya, kita merawat rumah tangga kita dengan kasih dan penuh dengan kesetiaan. Ya, ketika kita setia, kita akan menciptakan keluarga yang harmonis. Ingat bahwa rumah tangga hanya dapat dipisahkan oleh maut. Karena itu, pelihara dan jagalah. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk hidup kudus di dalam keluarga kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dalam mengambil tindakan untuk menjaga keharmonisan keluarga kami. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Shalom.